Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في دين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan dan kita haturkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa pada waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Pada kesempatan yang baik ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sungguhnya tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami dan berilah manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Akhwat khususnya dan kaum muslimin, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu Tanbihat Tahtassu bil Mu'minat. Judul aslinya adalah Tanbihat Tahtassu bil Mu'minat. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan yang khusus bagi kaum mukminah adalah edisi terjemahan fikih praktis wanita. Ya, fikih praktis wanita. Namun kitab ini mungkin belum ada di tangan kita. Insyaallah pada waktu yang akan datang biidznillah taala, semoga Allah mudahkan kita untuk membelinya atau mendapatkannya. Tentang judul yang kita bahas ini tentunya sangat penting bagi kita, khususnya kaum wanita, para ummahat. Dan harapan kita dengan mengkaji kitab ini, dengan memakai buku
risalah yang kecil, harapan kita bisa memperhatikan dengan teliti apa yang kita nanti akan baca, kita bisa rutin, kemudian kita bisa memahaminya, sehingga kita bisa mengamalkannya. Jadi kita akan baca kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita akan fahami ya apa yang dimaksudkan oleh beliau hafizallahu taala, yang insyaallah penuh dengan banyak sekali faedah dan manfaat bagi kita. Karena tentu ulama itu ucapannya pendek tetapi maknanya sangat dalam dan banyak sekali faedah. Pada pertemuan kali ini, akhwat, para ummahat khususnya, dan ikhwas sekalian kaum muslimin, kita akan mengenal siapa penulis buku yang sangat penting ini. Beliau nasabnya adalah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau dari kampung Asy-Syamasiyah, dari kabilah Ad-Dawasir. Dan beliau sampai sekarang masih, alhamdulillah, masih Allah berikan, yaitu panjang umur, dan semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam kebaikan dan barakah. Beliau adalah sejak kecil belajar ad-din. Beliau mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, nahwu saraf, dan dipenuhi hari-hari beliau dengan belajar, sehingga dia menjadi orang yang sangat lihai di dalam nahwu saraf. Dan beliau ditempa, dibimbing oleh para guru yang tidak asing bagi kita akan keilmuannya. Maka akhirnya beliau dengan karunia Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terkemuka dan penting, dan fatwa-fatwanya menjadi sandaran bagi kita kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau pertama belajar di masjid di daerah beliau kepada Syekh Hamud bin Sulaiman At-Talal, yang akhirnya beliau menjadi hakim di Qasim di daerah Arab Saudi. Kemudian dia memulai sekolahnya dari SD, kalau di bahasa kita ya, sekolah dari SD ya, terkenal dengan kecerdasan, kemudian terus sampai sekolah tinggi di Buraidah pada tahun 1377 Hijriah. Lalu di Fakultas Riyadh, sehingga dia menjadi doktor fikih khusus, jadi doktor dan rektor ya. Ini sekilas tentang pendidikan beliau hafizahullah ta'ala, yang mana beliau pada sekarang ini, selain beliau mengajar, yakni pernah mengajar di Riyadh, Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Usuluddin, mengajar para magister. Beliau juga menjadi anggota riset dan fatwa di Arab Saudi, dan termasuk dari bagian kibarul ulama, jadi ulama kibar, ulama yang besar di bawah naungan Rabithah Al-Alam Al-Islami. Beliau juga kepala panitia memberi tausiah
kepada para jamaah haji, ya. Dan juga beliau termasuk ahli fatwa di channel radio Nur Ala Darb. Nur Ala Darb itu radio, stasiun radio di Saudi, radio sunnah yang menyampaikan Al-Quran, ya, bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian fatwa-fatwa para ulama, ya. Di antara guru beliau hafizallahu taala, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, termasuk guru beliau yang terkenal. Di antaranya juga Syekh Abdullah bin Hunayf, dia juga orang kibar ulama. Ini juga Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala yang merupakan ahli tafsir yang terkenal dengan kitab Adwaul Bayan. Kemudian Syekh Abdul Razak Afifi yang merupakan juga kibarul ulama. Kemudian Syekh Saleh bin Ibrahim. Kemudian Syekh Ibrahim bin Ubaid, dan banyak lagi para gurunya yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tulisan beliau banyak sekali, di antaranya yang kita akan kaji ini yaitu Tanbihat Takhtassu bil Muminat. Tentu tidak bisa kita sebutkan semua, ya. Dan kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang merupakan tuntunan praktis bagi para ibu, para akhwat, ya, kaum wanita, di dalam dia beramal dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang biografi pengarang. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan, panjang umur, dan ilmunya bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Kita akan masuk sekarang pada judul tentang fikih, ya, fikih praktis wanita. Fikih di dalam lughah bahasa Arab itu al-fahmu, ya. Jadi fa qaf ha faquha itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-fahmu. Ini paham. Jadi fikih itu faham. Di dalam kamus seperti Lisanul Arab dan lainnya adalah idrakus syai' wal ilmi bih. Idrakus syai' wal ilmi bih, yakni mengetahui sesuatu dan mengilmuinya. Maka orang yang tafaqquh, maka dia orang yang berulang kali dan pekerjaannya terus dia mengetahui berbagai macam ilmu. Dan al-fiqhu, al-fahmu, artinya al-fahmu ini di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjadi sandarannya. Kenapa fikih ini dinamakan paham? Orang yang faqih berarti orang yang faham. Dan al-fiqhu itu al-fahmu. Kita bisa lihat dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Dalam akhir-akhir At-Taubah Allah menyebutkan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya mengapa tidak ada sekelompok manusia, sekelompok dari mereka itu apa? Yang liyatafaqahu fid din,
yang mereka itu tafaqquh fiddin, memahami agama mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada umat. Kenapa tidak ada di antara umat itu sekelompok orang yang mereka pergi untuk talabul ilmi, tafaqquh fiddin, untuk memahami agama. Ya. Waliyunziru qaumahum. Kemudian mereka kembali ke rumahnya dan memberikan peringatan kepada umatnya, kepada masyarakatnya. La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang waspada dan takut kepada Allah. Demikian juga dalam surat Hud, Allah menyebut dalam surat Hud ayat 91, ketika Nabi Hud berkata kepada umatnya, apa katanya? Qalu, menceritakan tentang Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Syuaib, yang mereka menentang, mereka diberikan ceramah, dinasehati, diberikan tausiah, mau'izah, tapi tidak mau mendengarkan. Mereka justru mengatakan kepada Syuaib apa? Wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham, tidak ngerti apa yang kamu ucapkan. Ini mereka berlagak bego, berlagak bodoh ketika diberikan nasihat, pura-pura tidak tahu, ya. Kami nggak ngerti dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi dengan nafqahu, dengan faqaha. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 78. Dalam surah An-Nisa ayat 78 disebutkan tentang mereka-mereka yang tidak paham, ya, kaum yang tidak bisa memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Allah menyebutkan la yakaduna yafqahuna haditha fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa mereka itu, kaum itu, tidak memahami, hampir tidak bisa paham hadisan, dengan ucapan itu, ya. Ini sandaran ketika kita mengartikan al-fiqhu dengan al-fahmu, ya. Jadi fikih itu artinya apa? Faham. Dan juga doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Pernah dikatakan oleh Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Beliau berdoa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkan dia di dalam agama. Jadi faqihhu fid din dalam hadis Bukhari. Maka kata faqihhu ini fahimhu. Demikian juga dalam hadis Bukhari disebutkan idza arada abdahu khairan faqahahu fid din. Kama qala Rasulullah, bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, faqahahu fid din, Allah akan memahamkan, fahamahu, ya, memahamkan dia di dalam agama. Dalam hadis Imam Ahmad dari Zaid bin Sabit juga disebutkan hadis rubba hamili fiqhin laisa bifaqih, ya, barangkali orang yang membawa fikih itu dia tidak faham. Ketika Nabi berpesan kepada orang-orang yang hadir di majelisnya
agar menyampaikan kepada orang-orang di belakang, sampaikan. Karena apa? Barangkali orang yang hadir membawa fikih ini dia tidak paham. Dan secara syar'i, secara pengertian syar'i, akhwat dan ibu-ibu semuanya, para pemirsa, adalah definisi yang sempurna, insyaallah, definisi yang komplit, yang jami', yang mani', ya. Yang jami' itu yang mencakup kata-kata yang dibutuhkan. Jadi mencakup kata-kata yang diperlukan untuk mendefinisikan fikih ini. Mani adalah yang mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Karena kalau sesuatu tidak perlu itu dimasukkan, menjadikan hal tidak itu tidak sempurna. Ya, nggak perlu ngapain, ya. Maka dikeluarkan, dibuang, dikeluarkan kata-kata yang tidak dibutuhkan di dalam definisi fikih. Maka dalam fikih Islam dia dikatakan apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah minal adillati asy-syar'iyyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatihi asy-syar'iyyah. Jadi apa? Al-ilmu, mengetahui, bil ahkam, dengan hukum-hukum asy-syar'iyyah yang syar'i, al-muktasabah yang diambil, min adillati asy-syar'iyyah, dari dalil-dalil yang syar'i. Itulah fikih. Itu hukum, kalau dalam bahasa Indonesia adalah hukum ilmu yang berbicara atau ilmu yang membahas tentang apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Al-amaliyah, al-amaliyah itu yang praktis. Ya, praktis amali, praktis, praktek, ya. Jadi ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amal yang praktis. Al-muktasabah yang diambil minal adillati syar'iyyah, min adillati syar'iyyah, dari dalil-dalil yang syar'i. Ya. Maka kita bisa merinci atau memahami dengan secara detail lagi kaidah ini atau definisi ini, ya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah minal adillati syar'iyyah, bahwasanya al-ilmu itu lawan dari kebodohan. Ya, kalau kita mengatakan ilmu itu lawannya jahil, ya. Dengan segala bentuknya. Ya, karena bentuk kebodohan itu banyak. Ya, bentuk ketidaktahuan itu banyak sekali. Entah tidak tahu karena lupa, entah tidak tahu karena memang dia nggak belajar, ya. Atau sebab yang lain. Jadi ilmu itu lawan dari itu semuanya. Kemudian ilmu ini adalah pengetahuan yang betul-betul tepat. Ya, ilmu yang betul-betul tepat, bukan perkiraan. Ilmu yang tepat. Seperti mengetahui satu itu setengahnya dari dua. Ya, mengetahui bahwasanya kata seluruh itu lebih daripada sebagian, itu pasti tepat. Nah, niat itu syarat sahnya sholat atau syarat sahnya ibadah. Nah, itu kan tepat, ilmu yang tepat. Kemudian bil ahkam, hukum-hukum, yaitu apa? Hukum syariat yang agung ini, yakni hukum syariat Islam yang ditunjukkan Allah kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya tentang hukum-hukum yang terkait dengan beban-beban yang dipikul oleh hamba-hambanya, yang diemban oleh hamba-hambanya tersebut. Seperti hukum wajibnya sholat, seperti hukum wajibnya puasa Ramadan, ya, seperti hukum haramnya membunuh,
haramnya berzina. Ya. Seperti hukum tentang syarat sah salat itu adalah berwudu. Nah, dan lain sebagainya. Yang ini meliputi hukum-hukum wajib, sunnah, ya mubah, makruh dan haram. Ini semuanya adalah hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui hukum-hukum tersebut. Kemudian asy-syar'iyyah, yakni syariat Islam, jelas ya, asy-syar'iyyah syariat Islam. Kemudian al-amaliyah adalah praktis yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Dan ini praktis ini meliputi amal hati, ya amal hati. Ini juga amaliyah karena amal itu dengan qalb, dengan hati. Amal hati seperti niat, amal hati seperti mahabbah, mencintai, ya seperti roja, berharap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal lisan seperti apa? Membaca Al-Qur'an, ya, seperti berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Berdoa kepada Allah, ya. Istighfar, ya. Dan juga amal anggota tubuh. Ya, amal anggota tubuh. Yang mungkin dia dengan ibadah, salat misalnya dengan tubuh, ya. Atau berjihad, mungkin thalabul ilmi, ya itu anggota tubuh harus dia harus aktif bergerak, ya. Kemudian al-muktasabah itu yang diambil, yang diperoleh intinya setelah diteliti dalil-dalilnya. Jadi dengan meneliti dalilnya, diteliti kemudian diambil, oh dalilnya ini. Dan ini tentunya dalil dari yang pertama dulu adalah Al-Quran. Karena dalam hal ini para ulama adalah mendahulukan, tetap mereka sepakat mendahulukan Al-Quran. Kemudian as-sunnah, as-sunnah, kemudian ijma'. Nanti ada qiyas, ya. Ini yang diambil dari itu, diteliti dari 4 dalil tersebut. Ini tentunya hamba-hamba Allah yang memang sudah mereka mempunyai kredibilitas, mempunyai yaitu i'tibar, mempunyai derajat orang-orang yang memang peneliti dalam dalil. Ini para ulama rahimahumullahu ajmain. Nah, maka kita berbicara tentang fikih ini berarti kita ingin mengetahui hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil syariat Allah yang terperinci. Oleh karena itu, akhwat dan ummahat sekalian, kaum muslimin, maka kita di sini tidak berbicara yang lain, tidak membahas tentang ya hukum mungkin tentang sinar matahari, ya, tentang hukum yaitu apa sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya, atau tentang logika, ya, atau tentang siapa yang melakukan perbuatan, ya, yang berjihad dan sebagainya misalnya, ya. Kita berbicara tentang hukum praktis yang kaitannya dengan amaliyah, dengan yaitu amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, khususnya kaum mukminah, yakni wanita-wanita yang beriman. Jadi kita tidak membahas akidah, tidak membahas perkara akidah. Jadi di sini kita lanjutkan setelah diambil dari dalil-dalil yang syar'i. Yang terakhir diambil dari dalil-dalil yang syar'i. Tentunya tidak termasuk dalil yang syar'i itu adalah yang mana seperti kalau Rasul mendapatkan wahyu, ya tidak. Kalau Rasul Nabi SAW dan para Rasul yang terdahulu itu kan mendapatkan wahyu. Jadi mereka mau beramal apa dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka beramal, para Nabi beramal. Kalau kita kan tidak, ya.
kita mau beramal tidak mendapatkan wahyu, tapi apa? Dengan meneliti dalilnya, dengan memahami dalilnya. Jadi demikian. Ini bedanya. Kalau Rasul dengan wahyu. Demikian juga ilmu Allah. Ilmu Allah itu, masya Allah, ilmu yang sangat luas. Kita juga tidak bisa langsung menerima ilmu dari Allah. Kita harus meneliti, belajar. Baru kita nanti dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajari kita ilmu. 'Allamal insan. Ya, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini sekilas tentang definisi fikih. Ya, kita ulangi. Tadi fikih apa? Adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillati syar'iyyah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum praktis, hukum-hukum syariat yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang syar'i, yang terperinci. Itu tentang pengertian fikih dan penjabarannya secara lughah dan secara istilah syar'i. Kemudian pentingnya belajar ilmu fikih. Pentingnya apa? Ya, penting bagi kita belajar ilmu fikih. Ada beberapa poin penting kenapa kita belajar ilmu fikih. Jadi kita perlu tahu bahwasanya mempelajari fikih ini yang itu meliputi mempelajari ilmu fikih dan dalil-dalilnya tentang hukumnya merupakan perkara yang sangat penting sekali. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin orang itu bisa beribadah kepada Allah, ya. Atau dengan kata lain, kita para ibu, para ummahat tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mengetahui fikih dalam Islam dan dalil-dalilnya. Ya. Dan itu tidak bisa kecuali kita mengenal para ulama. Ya. Para guru kita, mengenal ulama-ulama kita yang mengajari kita dalam bidangnya. Karena ulama warasatul anbiya. Kita tidak bisa ketemu Nabi langsung, tidak bisa bertemu bermajlis dengan Nabi, menimba ilmu langsung dari Nabi SAW. Perantaranya siapa? Para ulama. Ya, para ulama-ulama yang mengajarkan, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama yang mutaakhirin yang sekarang ini, sehingga mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh tabi'in dan para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Dan Rasulullah mengatakan innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Kalau Rasulullah bahasanya para nabi itu tidak meninggalkan peninggalan yang berupa emas dan berlian, dinar dan dirham, tidak, emas perak. Wa innama warasul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, ya, para ummahat, ketika seorang itu mau meninggal dunia, pasti dia ingin mewariskan sesuatu kepada yang ditinggalkannya. Dan sesuatu yang ingin dia tinggalkan tentunya sesuatu yang penting. Dan ini Rasulullah juga demikian. Rasulullah paham apa yang sebaik-baik ditinggalkan oleh Nabi untuk umatnya, yaitu apa? Ilmu. Ini jelas ini terbaik karena orang yang mengambil warisan ilmu dari Nabi SAW, Rasul mengatakan, "Faman akhadahu bihadzin wafir." Maka barang siapa dia mengambil ilmu ini, dia telah mengambil bagian yang terbanyak, yang paling baik. Dan juga tanda seorang itu dikatakan beruntung, sukses, berhasil adalah kalau dia itu menjadi orang yang ahli agama.
Maka Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia itu baik. Apa kata Rasulullah? Ya, ini apa? Yufaqihu fid din. Allah akan memahamkan dia dalam agamanya. Lihat bagaimana khairiyah, kebaikan umat ini ditentukan dengan faqihnya dia dalam agama, kefakihan dia dalam, kepahaman dia dalam beragama. Dan penelitian Islam, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan, ya, atau yang hal itu menunjukkan kepada keutamaan orang-orang yang berilmu atau yang memahami ini. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Maka orang yang fikih, orang yang faqih itu adalah mereka pembawa hidayah Allah, mereka yang mengamalkan syariat, mengajarkan syariat, ya, membawa lentera dan cahaya kepada manusia, ya. Allah menempatkan mereka di dalam persaksiannya bersama Allah dan para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Perhatikan di sini, ulul ilmi, malaikat disejarkan oleh Allah, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam persaksian, di dalam syahadah, di dalam persaksian, bahkan persaksian yang paling agung. Persaksian apa? Persaksian tentang uluhiyah, persaksian tentang keesaan Allah yang merupakan sebesar-besarnya persaksian. Maka dikatakan oleh Allah bahwasanya apa? Persaksian kepada Allah itu akbaru syahadah, persaksian yang paling besar. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nasallahu min fadlihil azim. Kita mohon kepada Allah karunia yang besar. Bahwasanya Allah menyatakan sesungguhnya yang bertakwa kepada Allah hanyalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan yang telah kita sebutkan tadi dalam Bukhari Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Faqih di sini tentunya faqih dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami hukum-hukum Allah, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Ini ilmu yang terbaik, ya. Dengan fikih ini pula, yang kedua, dengan fikih ini pula, ibu-ibu dan akhwat sekalian, manusia itu tahu, ya, memahami kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau tidak punya fikih, nggak ngerti untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Tapi dengan ini kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Maka dengan kita mengerti fikih ini, faham terhadap masalah ini, akan semakin membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, betapa indahnya ini faedah, pentingnya ilmu fikih ini. Dengan kita paham fikih ini, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan semakin mendekat kepada Allah, karena menjadi orang yang paham kepada Allah, ya, paham kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu fikih ini adalah sangat berfaedah bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Ya, di akhirat dia merupakan mereka-mereka yang Allah angkat derajatnya.
Ya, di dunia mereka akan bersama, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, didekatkan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat biidznillah taala dia akan menjadi orang-orang yang tinggi kedudukannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi dalam surat yaitu Ali Imran, ya. Dalam surat yaitu Al-Mumtahanah, ya. Dan juga dalam hadis Nabi SAW yang tadi kita baca dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Ini diantara pentingnya kita belajar fikih. Kemudian para akhwat dan ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasallahu taala al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Kita masuk dalam muqaddimah menulis, sedikit kita akan baca. Yang saya punya baru PDF-nya. Insyaallah saya bacakan lalu saya terjemahkan dan kita jelaskan sedikit. Dalam awal penulis, kalau saya katakan penulis berarti tertuju kepada Syekh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala. Penulis hafizahullah mengatakan, alhamdulillahi qaddara fahada wa khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Kita akan baca ini saja dulu, ya. Satu kalimat dari muqaddimah beliau. Ini akan kita petik banyak sekali faedah yang beliau sampaikan di sini. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Qaddara fahada, yang Allah telah menentukan, qaddara, menentukan kadarnya masing-masing. Fahada kemudian menunjukkan. Wa khalaqa zawjaini, dan Allah menciptakan berpasang-pasangan, adz-dzakara wal unsa, lelaki dan perempuan, min nutfatin idza tumna, dari setetes air mani yang ditumpahkan. Perkataan beliau hafizahullah, dalam ucapan beliau, segala puji hanya milik Allah yang telah menentukan kadarnya masing-masing kemudian memberikan petunjuk. Ini kita semakin paham dan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan dan berkuasa mengatur. Karena Allah itu menentukan kadarnya masing-masing. Ya, Allah menentukan kadarnya masing-masing. Kalau kita yakini hal ini, Allah itu yang menentukan kadarnya masing-masing, insya Allah kita tidak akan malas berdoa kepada Allah. Kita nggak akan malas berdoa. Kenapa? Allah sudah menentukan kadarnya masing-masing. Kita akan selalu semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga merasa dekat dengan Allah. Karena apa? Kita itu lemah. Karena Allah yang telah menentukan, kita lemah. Kemudian Allah yang menunjukkan. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita akan yakin dengan pengaturan Allah yang terbaik. Kita akan yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan yang menentukan. Dan Allah yang menunjukkan. Sehingga kita apa? Kita ini tidak lemah. Kita punya Allah yang menentukan kita, yang menunjukkan kepada kita. Kita minta petunjuk kepada Allah. Kita minta ketentuan Allah yang baik. Ya, karena kita tidak tahu ketentuan kita apa nanti. Kita minta kepada Allah ketentuan yang baik. Sebagaimana dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa min darakis syaqa wa min su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari bala yang sangat melelahkan, dari cobaan yang memayahkan kami, kemudian dari kecelakaan yang terus menerus, yakni seorang kok cuma terus dalam kesengsaraan, kita berlindung. Wasu'il qada, dan juga ketentuan Allah yang buruk, kita berlindung.
dan juga musuh yang tidak punya belas kasihan kepada kita. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Jadi ini yang pertama, minimal itu kita akan yakin. Kemudian yang kedua, dengan kita mengetahui Allah itulah yang qaddara fahada, Allah yang menentukan kadarnya masing-masing dan menunjukkan, kita akan berusaha melepaskan diri dari ujub, dari sombong, dari iri, hasad dan sebagainya. Karena Allah yang menentukan. Kalau kaya jangan sombong dengan hartanya. Seperti Qarun. Karena yang menentukan Allah, yang menentukan kadarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menunjukkan dia punya harta, tidak perlu sombong dengan harta. Seperti Qarun mengatakan, qala, dia mengatakan apa? Hada, katanya dari ilmu, karena saya berilmu, karena saya pandai sehingga saya berat dapat harta ini. Ya, sombong. Demikian juga kalau punya kekuatan jangan sombong. Dia diberi kekuatan oleh Allah, tidak boleh sombong, karena itu yang mengatur Allah. Seperti Fir'aun, sombong dengan kekuatannya, sehingga sampai-sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang maha tinggi. Naudzubillah. Ya, ini kesombongan. Atau dengan kepandaiannya dia sombong. Ya, karena apa? Allah menyatakan wa fawqa lidzi ilmin alim, dan setiap yang berilmu itu di atasnya ada orang yang berilmu lagi. Ya, tidak perlu menyombongkan dengan ilmunya. Jadi Allah yang mengatur. Ya, kalau kita dikenal orang, kita popularitas, ya, terkenal, kita tidak perlu dan tidaklah berhak untuk menyombongkan diri, karena itu Allah yang telah menentukan, kemudian Allah yang menunjukkan. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari ucapan beliau ini, hafizallahu taala, kita senantiasa bersyukur kepada apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena Allah lah yang sebaik-baik menentukan, qaddara fahada. Kita bersyukur kepada Allah, dan kita berusaha letakkan nikmat ini dalam hal-hal yang Allah inginkan. Jadi kita ulangi, yang pertama kita akan yakin pada Allah, dialah yang memberikan petunjuk. Ya, kita tidak lemah, kita harus optimis, kita yakin kepada Allah yang telah menentukan, dan Allah itu menentukan hamba-hamba yang beriman ketentuan yang baik, kita optimis. Dan yang kedua, kita tidak perlu sombong dan iri, ya, dengan apa yang ada pada orang lain, hasad. Ya. Yang ketiga, kita bersyukur. Ya, kita letakkan nikmat dalam apa yang Allah inginkan. Berusaha menjadi orang-orang yang berterima kasih dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khalaqa zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Jadi Allah menciptakan manusia apa? Berpasang-pasangan. Ini sudah kodrat dari Allah, sudah keputusan dari Allah. Ya, Allah menciptakan berpasang-pasangan. Tidak ada separuhnya, nggak ada. Ya, mesti berpasang-pasangan, nggak ada separuh perempuan separuh laki-laki, tidak. Ya, az-zakar wal unsa, lelaki dan perempuan. Manusia diciptakan memang seperti itu, dari air mani yang bertemu dengan sel telur, kemudian Allah tumbuhkan di dalam rahim seorang wanita, yang dengan air mani ini, subhanallah, tabarakallah, ahsanul khaliqin, Allah menciptakan makhluk yang berupa manusia ini. Kalau kita melihat ayatnya sangat banyak, para ibu dan para ummahat, ayat yang menerangkan tentang air mani ini. Inilah inti dari bahan atau asal dari manusia itu. Ya, sebagaimana Allah katakan ya dalam surah Yasin misalnya, ya, dalam surah Yasin Allah menyatakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya, dalam surat Yasin ayat yang ke-77 Allah menyebutkan, apakah manusia itu belum melihat? Apakah mereka belum melihat
bahwa sungguhnya kami telah menciptakan dia itu dari setetes air mani yang hina. Kemudian dia menjadi orang yang menentang. Khasimun mubin. Orang yang menentang, orang yang bertengkar, orang yang tidak rukun, ya. Atau selalu dia menjidal atau berdebat. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun atau dalam surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj. Di awal surat Al-Hajj ayat yang kelima Allah menyatakan tentang penciptaan manusia dengan detail sekali. Ayat yang sangat panjang. Ya. Dengan Allah panggil manusia semuanya, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba's fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfah. Ya. Wahai manusia, jika kamu ragu, kamu tidak yakin kepada kebangkitan, bahwa kami itu mampu membangkitkan kamu setelah mati, perhatikan bahwa kami menciptakan manusia kalian itu dari tanah awal. Asalnya dari tanah kamu itu, Nabi Adam dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Summa min alaqah, summa min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, dan banyak lagi ayat yang lain, ya. Jadi penciptaan manusia ini ada laki-laki dan perempuan itu faedahnya banyak sekali. Coba kalau diciptakannya laki-laki semua, apa jadinya laki-laki itu? Mau kemana dia? Atau perempuan semua, apa yang terjadi? Ya. Tapi dengan adanya manusia itu laki-laki dan perempuan, sehingga apa? Mereka bisa, yakni dikatakan oleh Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan di antara mereka itu ada kecintaan, ya, mawaddah wa rahmah, sehingga ada saling keterkaitan, saling mencintai di antara mereka dengan izin Allah, lalu adanya pernikahan. Ya. Jadi ada kecenderungan kepada lawan jenis, dan itu normal. Ya, asal ditempatkan dengan cara yang halal, cara yang syar'i, maka masya Allah menjadi pahala. Ya. Dan itu merupakan nikmat dari Allah. Bagi laki-laki bisa. Faedahnya juga bagi perempuan. Perempuan ada yang melindungi. Kalau ada laki-laki, ada yang melindungi dia, menjaganya, memberikan nafkah kepadanya, ya, dan sebagainya. Jadi ini sangat banyak, ya, faedah-faedahnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat, ya, bahwasanya Allah itu wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadata wa hafada. Allah menjadikan kamu ada pasangan. Dari itu Allah menjadikan anak turun, anak-anak dan cucu-cucu. Ya. Kemudian di dalam ayat surat Rum yang terkenal itu litaskunu ilaiha, ya, agar menjadi tentram, tenang. Ya, hidupnya tenang, hidupnya tentram. Dengan apa? Ya, ini adanya pasangan yang Allah sampaikan. Ini merupakan yaitu hikmah Allah. Wa khalaqa zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Ya. Dan penyebutan ini semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin pembahasan yang pertama di dalam mengkaji, ya, buku fikih praktis wanita, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala, dan semoga dengan mukadimah ini kita bisa memetik faedah dan ilmu dari apa yang beliau sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan nanti atau pekan depan biidznillah mukadimah yang kedua dari mukadimah Syekh Profesor Dr. Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat apa yang diajarkan Allah kepada kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ilmu, di atas iman dan amal. Allahumma amin. Allahumma
Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada segala kesalahan dan keliruan dari apa yang saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.